Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan atas kasih setiamu yang memberkati kami. Pada saat ini kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Lukas 13 ayat 17 dikatakan, dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, nas ini merupakan peristiwa ketika Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang telah 18 tahun sakit karena dirasuk roh. Punggungnya bungkuk sehingga ia tidak dapat berdiri tegak dan tidak mampu mengangkat dirinya sendiri. Melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, kepala rumah ibadat marah kepada Yesus karena Yesus menyembuhkan seorang perempuan tersebut, yaitu pada hari Sabat. Yesus tidak membiarkan kepala rumah ibadat itu bertindak dalam pikirannya dan hidup dalam kemunafikan. Yesus bertindak dan semua lawannya merasa malu dan semua orang bersuka cita karena perbuatan ajaib yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu memberikan mujizat, menyembuhkan seorang perempuan yang terbelenggu selama 18 tahun itu, kemudian sembuh, tegaklah ia berdiri dan memuliakan Tuhan. Perempuan yang tadinya berada dalam keterbatasan dan gerak, kini mampu melihat dan ruang geraknya bebas. Perempuan itu melihat terang Yesus yang memberikan kesembuhan, yang mempunyai kuasa di dalam kehidupan ini. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari nas ini kita bisa melihat bahwa Yesus adalah pembebas yang memampukan kita untuk berdiri tegak, yang membebaskan kita dari apa yang membuat kita menunduk saja, yang hanya melihat di depan kita saja. Di dunia yang penuh dengan tantangan yang kita jalani ini, kita bisa merasakan seperti berada dalam perbudakan yang tidak bisa bertindak bebas semuanya. Di dalam segala rencana kita, bisa saja kita mengalami keterbatasan dan diperintah, atau mungkin tidak mempunyai hak untuk berbicara. Kita melihat diri kita kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Ketika hal seperti ini dirasakan, jangan menjadi semakin kecil, namun datanglah kepada Yesus, mendekatlah kepada Yesus, sebab Yesus melihat kita,
Yesus tahu apa yang kita rasakan. Yesus melihat apa yang mengikat kita, seperti perempuan yang terbelenggu selama 18 tahun disembuhkan dan dimerdekakan, lalu memuliakan Tuhan. Demikian juga kita yang telah dimerdekakan dari dosa yang membelenggu kita melalui darahnya yang kudus, kita pun disembuhkan oleh Tuhan Yesus ketika kita mengalami setiap penderitaan di tengah-tengah kehidupan kita. Datanglah kepadanya, karena Ia adalah Tuhan yang menyembuhkan kita. Dan marilah kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Ya, Engkaulah Tuhan yang membebaskan kami dari dosa yang membelenggu kami, dan juga Tuhan yang memberikan kemerdekaan tatkala kami mengalami penderitaan, perbudakan di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah kiranya Tuhan melalui Roh-Mu Roh Kudus menuntun kami, membimbing kami untuk tetap berserah penuh hanya kepada-Mu Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang berkuasa, yang memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada kami. Bapa di sorga, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang turut ikut campur tangan dalam setiap pekerjaan kami, aktivitas kami. Berkati kami Tuhan, kasihani kami, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.